Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam perenungan Road to Fruitfulness. Kita merenungkan kembali Amsal pasal yang 11 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gesekan dalam kebersamaan bisa saja terjadi. Orang Tionghoa berkata ketika kita makan bersama, pasti ada sumpit yang bertemu. Kesalahpahaman bisa saja terjadi, tetapi respon kita sangat menentukan kedewasaan kita. Paulus pernah berbeda pendapat dengan Barnabas di Antiokhia ketika Barnabas memutuskan untuk mengajak atau membawa Yohanes Markus dalam perjalanan misi mereka. Ini dicatat Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Bagi Paulus, Yohanes Markus tidak bisa diikutsertakan dalam perjalanan mereka karena dia pernah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama dengan mereka. Namun bagi Barnabas, dia melihat sisi yang lain, yaitu masih memberikan kesempatan kepada anak muda ini. Saudara-saudara, dalam perbedaan pendapat kedua hamba Tuhan ini, mereka memiliki karakter yang dewasa. Mereka tidak saling menyerang, apalagi mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Mereka tidak saling membela diri, tetapi masing-masing berfokus pada pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Di akhir pelayanan Paulus, Rasul Paulus melihat perubahan diri dalam Yohanes Markus, sehingga dalam suratnya 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 Paulus berkata, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Sebaliknya Barnabas tidak berkata, "Tuh, kamu baru sadar, kamu baru tahu bahwa kamu ternyata salah." Saudara, dalam perselisihan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, kecenderungan kita adalah sulit mengendalikan diri kita. Dan itu ditunjukkan dengan tidak mau kalah dalam kata. Tidak selalu memang saudara diam itu emas, tapi Tuhan mengajarkan kita ada saatnya kita diam. Emas itu tidak takut api. Emas melewati proses, kebenaran akan muncul pada waktunya, air surut batu kelihatan. Penulis Amsal hari ini mengajarkan kita untuk berakal budi. Maksudnya adalah tetap waras, jangan terpancing, dan tenang. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Ketika Tuhan Yesus diadili, ia tidak banyak berkata-kata. Dalam Matius pasal 26 ayat 62 sampai 63 mencatat ketika imam besar pada waktu itu berkata, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi Yesus tetap diam. Apakah Tuhan Yesus takut? Tidak. Di atas kayu salib saat tergantung, justru ia mengatakan 7 perkataan yang luar biasa. Mari kita mohon hikmat Tuhan untuk mengendalikan perkataan kita. Kiranya perkataan kita bisa membangun sesama kita, agar mereka yang mendengar mendapat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin.